Pagi hari ini Ayu Jabar sedang membahas terkait dengan topik dialog penanggulangan gangguan penglihatan bagi masyarakat di Jawa Barat bersama dengan dokter spesialis mata dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Cicendo Bandung, Dr. Bambang Setio Haji. Dr. Bambang, kita lanjutkan perbincangan tadi kan di segmen awal ya dokter ya, sudah membahas terkait dengan tingkat gangguan penglihatan di Jawa Barat ini ternyata cenderung meningkat gitu ya. Yeah. Walaupun boleh dikatakan bukan penyakit yang mengkhawatirkan, tapi bukan berarti juga harus berleha-leha, tetap waspada gitu ya, Dr. Bambang ya. Nah, di segmen kedua ini saya ingin membahas lebih detail lagi terkait dengan sebenarnya jenis-jenis gangguan mata yang didominasi terjadi di Jawa Barat itu apa saja, Dok? Berdasarkan tadi penyebab-penyebab yang mencetuskan gangguan penglihatan tersebut. Seperti ada degeneratif misalkan tadi ya. Kita mulai dari itu saja. Apa nih? Oke, degeneratif. Istilah degeneratif itu adalah kemunduran fungsi. Kemunduran fungsi itu berarti ada sel-sel yang akhirnya menjadi terganggu fungsinya. Contohnya misalnya katarak. Katarak itu lensa pada orang yang normal, lensa mata itu jernih. Tetapi dengan proses degenerasi itu bisa terjadi kekeruhan pada lensa akibat fungsinya berkurang, terjadi pengerasan pada lensa, fungsinya berkurang, seperti misalnya contohnya uban lah, itu nggak bisa dicegah ya. Nah, kalau pada lensa tentu penglihatannya terganggu. Nah, itu bisa mengenai penduduk usia 50 tahun ke atas, umumnya seperti itu. Nah, sebetulnya ternyata kenapa kok tadi Anda tanya kenapa perempuan dan laki-laki, ternyata statistically katanya sekarang ini kurang lebih 113 juta itu perempuan, jadi hampir imbang sekarang itu. Tetapi kenapa kok masih banyak perempuan, akses pelayanan lebih diutamakan pada laki-laki. Jadi perlulah itu kesetaraan gender itu. Kemudian usia harapan hidup itu akan bertambah. Dikatakan di Indonesia sudah lebih dari 63 tahun rata-rata usia harapan hidup, bahkan mungkin sudah 65 tahun. Berarti angka penyakit degenerasi atau angka katarak akan bertambah. Begitu. Jadi artinya kalau kita bicara katarak ini bisa dipastikan hampir setiap orang akan mengalami ini di usia tuanya? Tidak pasti, tetapi sekitar 60-70% biasanya terkena katarak. Bahkan di negara maju pun masih ada katarak. Jadi sebetulnya itu kan ada yang mengatakan bukan penyakit karena sosial ekonomi, tapi mengenai karena usia. Oke, walaupun boleh dikatakan artinya karena usia gitu kan, kemunduran dari fungsi salah satu bagian mata dari lensa gitu. Artinya ada tidak faktor lain yang bisa mencetuskan seseorang ini menderita katarak selain degeneratif tadi? Ada. Misalnya pada anak-anak, ada katarak kongenital, katarak bawaan. Itu biasanya terjadi apabila si ibu mengalami gangguan pada waktu kehamilan. Contohnya infeksi dari virus rubella, itu bisa menyebabkan katarak bawaan. Tapi juga ada katarak bawaan yang memang kelainan kromosom juga bisa. Jadi ada penyebabnya, tetapi mayoritas didapatkan karena kemunduran usia. Jadi jumlahnya sedikit ya kalau memang yang bukan karena degeneratif tadi. Betul. Untuk yang pencetusnya degeneratif, selain katarak ada lagi tidak, Dok? Untuk gangguan penglihatan apa saja? Ada. Misalnya gangguan penglihatan sehingga dia memerlukan alat bantu kacamata. Kacamata baca seperti saya nih. Nggak jelas begini. Nah, itu tandanya lu udah tua gitu. Itu yang biasa disebut mata tua, benar tidak, Dok? Iya. Padahal saya belum tua. Karena menurut WHO usia tua itu baru 65 tahun ke atas. Tapi pada kenyataannya bagaimana, Dok? Apakah memang sebelum usia tersebut sudah ada yang mengalami gangguan mata tua tadi? Ada. Usia berapa sejauh ini yang terketahui? Kalau untuk penglihatan dekat, gangguan penglihatan dekat umumnya pada usia 40 tahun ke atas. Untuk yang ini kalau kita bicara mata dekat itu maksudnya rabun dekat gitu, Dok? Iya, rabun dekat. Di usia 40 tahun. Kalau untuk yang rabun jauh, nah ini juga kan salah satu gangguan juga ya, Dok? Itu banyak terjadi pada anak-anak atau orang-orang yang mempunyai gangguan penglihatan jauh karena aktivitas melihat dekatnya pada usia pertumbuhan sekarang cenderung lebih diforsir. Contohnya angka penggunaan kacamata
rabun jauh pada anak-anak cenderung meningkat. Itu karena apa, Dok, yang Anda ketahui? Mungkin karena diduga karena penyebabkan lifestyle, pola hidup kita dengan bagaimana melihat objek dekat dalam waktu lama. Kita mungkin bisa kasih contohnya apa nih, Dok? Ya? Anak sekolah. Penggunaan ini gawai anak sekolah gadget itu sekarang lebih banyak memakai kacamata dibanding zaman saya dulu. Iya. Karena memakai bukan hanya gawai salah satunya, kebiasaan membaca yang tidak baik, kemudian jarak yang terlalu dekat sehingga menyebabkan mata dalam usia pertumbuhan itu cenderung terpaku lensanya untuk melihat dekat sehingga kelenturan untuk kembali melihat jauhnya tidak sebaik kalau dia memakai aturan membaca pada jarak yang baik, yang benar. Karena jarak yang baik, yang benar itu kurang lebih 30 cm. Dan ada, jadi tidak seperti ini. Dan tidak seperti ini juga, Dokter, ya? Nah, itu juga ada penyebabnya. Salah satu penyebabnya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bicara rabun dekat dan rabun jauh, ini masuk ke kategori yang disebabkan oleh degeneratif, Dok? Bukan. Kalau itu bukan degeneratif. Kalau rabun jauh itu biasanya memang dia kelainan pada lensa dan bola matanya untuk melihat jauh memerlukan alat bantu. Sehingga kalau melihat dekat dia jelas, lihat jauh tidak jelas. Itu memerlukan alat bantu yang disebut mata minus. Ya, itu bisa terjadi pada semua usia dan biasanya terjadi sekarang lebih banyak pada usia muda. Dan itu ada statistiknya menurut Badan Kesehatan Dunia yang dimana itu akan terjadi peningkatan yang signifikan. Ya. Jadi benar nggak sih, Dok, kalau misalnya kita mata juga kan biasanya rabun jauh atau rabun dekat biasanya karena selain gawai tadi nonton televisi terlalu dekat. Bukan nonton televisi terlalu dekat. Dia melihat atau menonton televisi dekat itu karena tidak jelas. Sehingga perlu dia jarak lebih dekat. Bukan karena dia melihat dekat menjadi minus, tetapi justru dia melihat TV dekat itu karena sudah minus matanya. Oke. Jadi memang minus kalau kita bisa melihat itu sebenarnya menonton televisi dari dekat sebelum dia matanya mengalami gangguan sebenarnya itu tapi bisa disebut sebagai salah satu penyebab, Dok, untuk bisa menyebabkan dia rabun. Bukan penyebab, akibat. Akibat dia nggak jelas, dia melihat televisinya menjadi mendekat. Iya. Jadi artinya kalau kita bicara rabun dekat dan rabun jauh, itu yang menyebabkan itu apa sih sebenarnya, Dok? Ada unsur genetiknya juga ada. Unsur genetiknya ada. Ada gen yang menyebabkan mata menjadi minus, miopia atau minus. Di mana sumbu bola matanya lebih panjang dari orang normal. Itu ada juga. Gitu. Jadi faktor genetik jadi faktor dominan yang membuat rabun jauh atau rabun dekat ini diderita oleh seseorang. Kemudian faktor lingkungan, kebiasaan membaca juga. Gitu. Nanti kita lanjutkan untuk yang lainnya ya, Dokter ya. Beberapa jenis gangguan penglihatan lain yang belum kita bahas, tapi kita harus jeda kembali. Pemirsa, tetaplah bersama iNews Jabar.